Halo, selamat pagi Bunda dan Yanda. Perkenalkan, nama saya Naomi Silandun, ahli media sosial. Asal tempat saya mengajar kelompok bermain Sigemerai, Kabupaten Troppintuni, Provinsi Papua Barat. Saya dari kelas A. Saya membawa materi dengan judul komunikasi di dalam pengasuhan anak usia dini. Di sana pulangku yang Sebelum kita masuk ke materi kita bernyanyi dulu ya, biar semuanya semangat. Masih ingat lagu Halo Apa Kabar Semua? Ya, kita nyanyi pakai gerakan ya, biar badan kita tetap rileks. Baik, kita mulai. Halo, apa kabar semua? Kabarku baik-baik saja. Tepuk tangan, lipat tangan, mari kita belajar. Oke, terima kasih. Bunda Yana boleh duduk. Kita lanjut dengan materi kita. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah dasar merupakan suatu penyampaian. Komunikasi merupakan proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Hakikat dari komunikasi adanya saling memahami apa yang dimaksud si penerima pesan dengan menerima pesan. Segi komunikasi, penggunaan teknologi yang tepat, runtuh dan berkesinambungan, adanya sinyal ketika akan berpindah topik bahasan. Kunci dari komunikasi. Komunikasi yang dibangun dari sikap saling menghargai, kemampuan menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi, dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Komunikasi yang jelas, tidak menimbulkan salah tafsir. Komunikasi harus rendah hati, berbahasa harus rendah hati, mau mendengar, penuh melayani, menerima kritik, dan tidak sombong. Kita lanjut. Pengertian bahasa anak. Bunda Yanda, bahasa antara orang dewasa dan anak beda ya. Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan keinginan, pikiran, harapan, permintaan, dan lain-lain untuk dirinya sendiri. Perkembangan pembelajaran bahasa anak usia dini dimulai dari yang pertama, teori. Teori akan dilakukan melalui perilaku dan akan diturunkan kepada praktek bagaimana cara kita melakukan teori yang kita dapatkan. Kita lanjut. Faktor yang dapat mempengaruhi bahasa anak. Yang pertama tentunya lingkungan yang positif dan bebas dari segala tekanan. Pandangan mata kita saat berbicara harus tertuju kepada anak yang kita bicara. Menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan nonverbal. Kita harus melibatkan anak di dalam komunikasi ya, Bunda Yanda. Gunakan juga bahasa ejaan dan tata bahasa yang benar, Bunda Yanda ya. Bicarakan apa yang benar-benar dilakukan dan dialami oleh anak kepada orang tuanya, sehingga tidak akan mempengaruhi hubungan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Beri respon yang baik atas setiap pertanyaan dari setiap anak didik kita. Betulkan kesalahan bahasa anak dengan lembut, jangan dengan nada yang kasar.
Hindari memaksa anak untuk menghafalkan huruf atau kata. Kita lanjut. Layanan perkembangan bahasa anak itu melalui mendengar, melalui telinga kita, telinga untuk mendengar dan melakukan. Melalui mulut saat kita berbicara atau menyampaikan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kekeliruan di dalam berkomunikasi dengan anak, tidak berbicara tergesa-gesa, melalui bahasa tubuh anak, mendengar perasaan anak. Berbicara berarti sudah termasuk di dalamnya apa ya Bunda Yanda? Ada perkembangan apa? Kosakata, keaksaraan dasar ya. Kemudian ada apa lagi Bunda Yanda? Ekspresi wajah kita saat kita menyampaikan. Mungkin wajah kita harus bagaimana dengan suara yang lembut, wajah juga harus ikut ya. Lafal ucapan, intonasi kita berbicara, ada tinggi rendahnya, ada suara yang lembut, ada suara yang kasar. Ingat itu baik-baik. Jangan kita samakan semua anak dengan nada yang kasar. Itu cara didik yang salah. Pola asuh. Apa itu pengertian pola asuh Bunda Yanda? Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dengan anaknya. Macam-macam pola asuh. Ada yang tahu, ada 3 loh. Kalau lupa, pola asuh yang pertama itu otoriter. Otoriter itu dia berjalan dengan hukuman, berkaitan dengan hukuman. Ingat, setiap anak melakukan kesalahan pasti orang tua akan menghukum. Itu otoriter, itu salah. Pola asuh primitif. Pola asuh primitif adalah pola asuh yang orang tua memberi kebebasan kepada anak. Itu pun salah, tidak boleh ya. Pola asuh yang ketiga adalah pola asuh yang demokratis. Kenapa saya sarankan kepada Bunda Yanda harus menggunakan pola asuh demokratis ya? Pola asuh ini berjalan seimbang. Di saat anak salah kita menegur biar anak tahu. Di saat anak benar kita memberi pujian, itu yang benar. Kalau pola asuh berjalan otoriter sendiri, primitif sendiri, maka tidak akan mencapai tujuan. Jadi pola asuh yang baik digunakan adalah pola asuh demokratis. Oke, kita lanjut. Kekeliruan di dalam komunikasi dengan anak. Saat kita bicara dengan anak tidak boleh tergesa-gesa, harus santai, pelan. Beranggapan bahwa semua anak itu sama, itu salah juga ya. Tidak boleh membaca tubuh bahasa anak. Tidak empati terhadap perasaan anak. Saat anak menyampaikan sesuatu, kita guru hanya diam saja. Itu salah Bunda Yanda ya. Menggunakan bahasa komunikasi yang negatif. Itu pun salah. Tidak boleh. Tidak berbicara tergesa-gesa. Tadi kan saya sampaikan. Kemampuan anak menangkap pesan dari kita para guru tidak semaksimal mungkin. Mereka menanggapi itu terbatas, beda dengan kita orang dewasa. Dapat memberi kesempatan pada anak untuk menganalisa pesan. Bila hal tersebut dilakukan, maka anak tidak memahami pesan orang dewasa dan dia akan menjadi emosi, marah. Kita lanjut. Membaca bahasa tubuh anak. Bahasa tubuh tidak pernah berbohong ya Bunda Yanda. Bahasa tubuh lebih nyata dibanding bahasa lisan. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan memahami, anak lebih mudah emosi. Kita lanjut. Sediakan waktu untuk bermain, berbicara, bernyanyi, tertawa dengan baik. Berikan dukungan dan pujian. Berikan kesempatan bagi anak untuk bertemu dan berinteraksi dengan teman sebaya. Mendengarkan perasaan. Mendengarkan perasaan anak berarti membuat saluran emosi anak, merangsang kemampuan bahasa verbal yang lebih tinggi, tandai pesan, jangkauan rasa, buka komunikasi yang empati. Hindari 12 gaya populer ya Bunda. Memerintah, meremehkan, membandingkan, mengucap, mengancam, menyindir, menyalahgunakan, menasehati, berbohong,
menghibur, mengkritik, menganalisa itu dijauhkan. Tidak boleh. Mendengar aktif, membangun hubungan sosial, membangun percaya diri anak ya. Menjadi cermin yang memantulkan perasaan anak, menghadap langsung kepada anak. Oke? Gunakan pesan saya, ingat ya Bunda Yanda, melatih memahami perasaan orang tua tuh harus dengan bahasa yang baik. Ibu bapak yang kami bisa minta tolong agar anaknya harus seperti begini. Nah, kalau boleh anaknya datang ke sekolah harus sarapan dulu ya, atau harus bawa bekal dulu. Karena tadi Susi buat begini, Bapak tolong ya nanti Susinya diajarkan begini. Oke. Hindari menggambar orang tua jika anak membicarakan mengenai nilai yang kurang atau perilaku yang negatif. Batasi waktu dan menjaga pembicaraan tetap fokus. Manfaatkan teknologi berkomunikasi dengan orang tua lewat telepon, email, SMS, WA, dan lain sebagainya. Teknik membangun komunikasi orang tua teman sejawat. Jadilah pendidik yang ramah, sampaikan informasi yang fakta, mau mendengar dan mengambil tindakan yang baik, jaga nada, intonasi suara, ceritakan cara yang telah dilakukan pendidik untuk menghargai masalah yang berkenaan dengan peserta didik. Pesan saya, jadilah seorang guru yang mempunyai cermin kepribadian yang menjadi contoh untuk anak murid kita. Pesan, buah matoa enak dimakan. Mari makan bersama-sama. Usia muda, usia tua, mari belajar menjadi seorang pelatih yang sukses. Kata ajaib, ucapkanlah terima kasih saat menerima dan sesuatu. Ucapkan kata tolong saat saat meminta tolong, ucapkan kata maaf saat melakukan kesalahan, ucapkan kata permisi saat mau lewat. Penutup, sekian dulu materi yang saya bawakan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. di sana pulangku yang